Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat helper, kita bersyukur kepada Allah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat helper dimanapun berada, hari ini kita mendapat kabar yang luar biasa, mengejutkan kita semuanya sehingga helper terpecah. Ya, ada helper yang tetap masih ada di Gaza, ada yang bikin kelompok baru ya. Dan alhamdulillah Buya hanya ingin pertemuan ini itu klarifikasi. Hadir bersama kita Kang Indra yang 5 bulan ya Kang Indra? Ya 5 bulan. Ya 5 bulan hadir di Pakistan di base camp Lahore. Ya, sementara base camp hari ini base camp Gaza pindah ke base camp Lahore telah dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini juga mendengarkan klarifikasi karena Buya tidak hadir di sana, hanya dapat simpang siur dari berita WhatsApp sampai kepada Buya. Buya klarifikasi kepada Kang Diki. Kang Diki menjelaskan hal-hal yang membuat Buya terperanjat ya tentang Muhammad Qasim. Ya, dan orang-orang yang mendekat dengan Muhammad Qasim karena hal-hal keduniaan. Ya, dan fitnah yang luar biasa simpang siur ya, sampai hari ini kepada kita berita tentang Muhammad Qasim. Dan bagaimana perkembangannya? Kang Indra kembali dari Pakistan tanggal berapa? Sampai di Indonesia tanggal 28. Tanggal 28 ya. 28 Jadi Agustus baru 2 hari ini. baru hari ini baru hadir ya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin kita bertemu di pernikahan Kak Fatimah. Iya. Kak Fatimah hadir juga ke Pakistan, putri dari Profesor Nandan, sahabat Buya. Jadi sebelumnya Buya sudah telepon sahabat helper ini kepada Kang Indra ketika beliau masih di Pakistan. Dan insya Allah kita akan bertemu langsung dengan alhamdulillah hari ini kita bertemu Kang Indra mengenai ketidakpangsiuran keadaan Muhammad Qasim. Jadi perubahannya yang sangat drastis menurut Kang Indra, menurut Buya itu Kang Indra bisa jelaskan kepada sahabat-sahabat helper semuanya. Oh ya. Mungkin saya cerita dari awal aja ya. Jadi sebelum ke Pakistan kan saya sudah dapat berita dari Kang Diki bagaimana karakter Qasim. Dia tidak sholat, ya kan. Terus dia orang yang mudah mengambekan, ya kan, dan lain. Saya di waktu itu Sebelum berangkat itu udah dapat berita? ya, saya berpikir positif waktu itu. Tidak masalah mau seburuk apapun sifatnya Qasim, karena saya masih berpikir ada bab Islah. Satu malam ya? Dalam satu malam saya berpikir oke, ini mungkin diislah dalam semalam. Dan Kang Indra dapat informasi tentang Muhammad Qasim itu tahun berapa? Setelah Kang Diki pulang dari Indonesia yang pertama itu di tahun 2021. Dan dapat informasi pertama tentang Muhammad Qasim. Iya. Bukan lebih lama lagi dari itu, sebelumnya ketika masih di Palembang. Ya, tentang mimpinya. Kalau mimpinya saya menerima di tahun 2018. 2018. Iya. Masya Allah, berarti lebih lama dari Buya tahu informasinya ya. Iya, Buya. Ya, kita tahu Muhammad Qasim menyebarkan mimpi 2014. Kang Indra sampai kepada Kang Indra beritanya 2018. Jadi Kang Indra sebelum berangkat ke Pakistan itu sudah dapat berita dari Kang Diki. Kang Diki tentang Muhammad Qasim tidak sholat. Iya, di tahun 2021. Kan dia ke Pakistan di tahun 2021. 2001 pertama. Bulan Oktober kan ke Pakistan. Iya. Pulang ke Indonesia masih di tahun 2021. Kemudian Kang Diki panggil saya dan rekan-rekan yang lain ngumpul di rumahnya. Di pertemuan di kali pertama, kalau Buya kan berangkat pas Kang Diki yang kedua. Ya. Ini Kang Diki yang pertama itu ketemu sama Kang Indra. Ya. Cerita kalau Muhammad Qasim nggak sholat. Iya, sudah cerita. Berarti Kang Diki nggak cerita sama Buya. Masya Allah. Karena mungkin Kang Diki sudah mengenal saya mungkin ya. Ya, kan? Lebih dekat sama Indra ya. Sudah lebih dekat, kemudian saya juga sudah mengkaji mimpi Muhammad Qasim dari berbagai sudut pandang. Iya. Mungkin
Kang Diki menceritakan ini diskusi bagaimana nih untuk pemecahan masalah ini kan, tujuan Kang Diki ke sana. Nah, ya kalau saya berpikir ya ada bab islah, adanya bab islah. Masih bersangka baik. Masih bersangka baik, asalkan pikir saya masih di Indonesia kemarin sebelum ke Pakistan, asalkan Qasim ini jangan berbohong, kata saya. Karena yang kita lihat ini bukan Qasim kalau bagi saya melihat Allah dan Rasulnya yang ada dalam mimpinya. Jadi jangan saja dia bohong. Kalau dia berbohong, maka runtuhlah keyakinan untuk mempercayai mimpi-mimpinya. Iya, Karena dalam hadis kan jelas ya, iya, bahwa di akhir zaman itu banyak orang bermimpi kan, Iya. banyak orang mimpi. Tapi yang paling benar itu kan orang yang paling jujur dalam hadis tersebut. Nah, jadi kejujuran ini yang diingatkan oleh Rasulullah untuk kita berhati-hati. Mana mimpi yang benar itu adalah orang yang jujur. Dari Nah, orang jadi jujur. kunci saya di Qasim jujur saja, saya. Jangan bohong. Iya. Mau seburuk apapun dia, kalau dia masih jujur, saya tetap percaya. Karena dia membawa kalamnya ilahi, kalamnya Allah, beritanya Allah untuk umat. Nah, adanya orang ini al-amin harusnya kan, Iya. orang yang terpercaya sebagaimana para nabi dan para rasul terdahulu. Iya, Mereka juga kan, baginda Nabi kita Iya. Al-Amin. kita tahu Bu ya kan, para nabi pun maksudnya ada kan akhlak yang tidak sempurna kan, Iya. ada kesalahan-kesalahan dari mereka kan. Bahkan diangkat oleh Allah dalam Quran seperti Nabi Yunus kan, di situ Allah buka aibnya kan. Iya. Artinya nabi pun ada dosa, Ada kesalahannya. ada kesalahan, tapi untuk al-aminnya tetap ada. Nah, jadi semua nabi itu ada sifat yang sama ya al-amin. Begitu juga dengan Al-Mahdi. Tapi kalau Nabi kita Al-Masum, Nabi kita tidak ada salah, tidak ada Ya. khilaf. Tidak ada. Lalu bagaimana kalau misalnya menurut akal kita silap? Bukan, itu bukan silap. Karena Nabi kita wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Nabi bukan silap itu, tapi takdir Allah dan amal Nabi yang menurut akal kita tadi tidak sesuai, tapi itulah wahyu Allah kepada Nabi kita. Jadi kalau menurut Buya tidak ada sedikit pun kesalahan Nabi Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi yang lain seperti kata Kang Indra tadi, ya Nabi Yunus, Nabi Musa misalnya temperamen dengan menarik janggut, saudaranya Harun alaihissalam. Dilanjutkan lagi Kang Indra. Jadi jelas Bu yang menurut saya bahwa setiap utusan Allah itu ada sifat yang sama ya, yaitu al-aminnya, amanahnya, kejujurannya. Begitu juga dengan Mahdi. Setelah itu Kang Diki menawarkan kepada saya, gimana Indra kalau Indra saya berangkatkan. Ya saya senang Bu ya, iya ini yang saya perjuangkan selama ini kan. Saya mau ke Pakistan dan memperjuangkan semuanya. Karena saya waktu itu Kang Indra belum berkeluarga. belum Di tawaran itu. Nah, karena ada tawaran saya mau, dan alhamdulillah akhirnya Kang Diki menyuruh saya menikah dan akhirnya saya berangkat ke Pakistan. Dan ternyata ada yang disembunyikan Kang Diki juga ternyata dengan saya. Jadi di Indonesia dia tidak membuka. Pas saya ke Pakistan baru dibuka oleh Kang Diki. Ternyata Qasim ini ada bohongnya. Ada bohongnya mengenai perusahaan. Singkat cerita gini Bu ya, Qasim ditanya ya kan, bagaimana tentang Uwais ya kan, apakah harus dimasukkan dalam perusahaan ini atau tidak. Nah, Qasim sendiri ngomong tidak usah katanya kan, tidak usah. Nah, ya sudah, Kang Diki dan rekan-rekan lain kan ya oke katanya kalau tidak usah kan. Kalau dari Kang Diki nggak masalah mau dimasukkan ya dimasukkan, kalau tidak ya tidak kan, sesuai apa yang diinginkan oleh Qasim. Ya, perusahaan yang ini yang akan dibikin oleh Kang Diki dan Qasim ini maksudnya. Ya, tiba-tiba besoknya dapat kabar si Uwais Nasir ini marah katanya. Kenapa dia tidak dimasukkan dalam perusahaan? Nah, kenapa marah kan? Marah juga mungkin ke Qasim juga, makanya Qasim datang ngomong sama Kang Diki, tolong masukkan Uwais ke perusahaan. Nah, ya Kang Diki kan ngomong, ya memang itu tawaran saya dari awal kan, mau dimasukkan atau tidak. Nah, Qasim ngomong, kan saya sudah bilang katanya, tunggu 2 hari lagi katanya. Nah, di sini kan kelihatan tuh bohongnya. Di awal dia ngomong tidak usah, jelas tidak usah, tegas. Tiba-tiba untuk kali ini mengatakan tunggu 2 hari.
keputusan saya. Nah, di sini bohongnya kan, saya baru tahu. Tapi saya masih toleransi lagi Bu ya. Sebenarnya saya ini banyak toleransi sebenarnya. Sholat saya toleransi, dia punya akhlak yang buruk saya toleransi dan lain-lain. Bohong saya pikir di Indonesia nggak bohong aja kan? Kebohong deh. Saya masih toleransi, saya masih berpikir oke lah, kata saya kan. Ini kan bohongnya dalam kehidupan sosial lah. Iya. Saya mengingat Nabi lah. Nabi juga kalau dalam keadaan tertentu seperti perang berbohong kan. Oke lah, strategi. Mungkin ini ada alasan kenapa saya berpikir baik. Mungkin untuk menjaga teman-teman ya, dan segala macam yang bijaksana lah. Mungkin ini bohong yang bijaksana. Saya masih toleransi, saya masih berpikir baik. Jangan saja pikir saya tuh Qasim ini bohong tentang cerita mimpi. Dan kejadian ternyata Qasim ini tidak konsisten dalam menceritakan mimpi. Dan jujur ya, saya pun pasti toleransi lagi waktu itu. Toleransinya begini Bu ya. Karena saya tahu ya, Qasim dari dulu dengan saya itu tidak senang. Karena dari dulu saya itu suka ngebangkang. Oh, dari pertemuan pertama atau pertemuan berapa tahu dia nggak senang, Muhammad Qasim nggak senang dengan Indra? Jadi dari dulu saya itu menyebarkan mimpinya itu dengan kata Mahdi. Gitu. Di situ kan sering debat saya dengan Qasim kan. Bikin dia pusing lah, orang ini nggak pernah nurut ibaratnya kan. Ya saya kan melihat apa yang dikatakan Allah dalam mimpi kan. Iya. Saya mengkaji mimpinya kan. Saya tahu Mahdi itu harus diislah. Jadi yang saya dengarkan bukan Mahdinya, apa yang dia bawa. Itulah yang saya harus turunkan. Nah, Nabi juga dari dulu ngomong Mahdi ya. Jadi untuk menampar umat supaya sadar, pikir saya waktu itu ya kata Mahdi. Iya. Nah, jadi saya paham. Jadi gini Bu ya, Rofi pas datang nanya ke Qasim, Qasim pernah nggak kamu mimpin Indra katanya? Kok nanya gini rasanya? Saya pun nggak kepikiran mau nanya seperti itu kan. Iya. Karena saya siapalah saya kan, Iya. pikir saya. Qasim bilang no katanya, tidak. Di lain hari nemuin Rafiq lagi, dia bilang saya kemarin tuh memimpikan Indra katanya. Tapi saya sengaja tidak mau cerita karena dia tuh bikin saya pusing apalah katanya. Nah, itu ketahuan bohong cerita mimpi kan. Tapi saya masih toleransi. Oke lah, mungkin dia kesel sama saya ya. Jadi nggak diceritakan ke Indra, tapi dia ceritakan ke Raffi, mungkin juga saya berpikir sangka baiknya supaya saya ini tidak membanggakan diri atau ujung, apalagi saya masih muda kan. Iya. Mungkin kalau diceritakan mimpi itu saya bisa membanggakan, riak dan segala macam. Iya. Saya masih mendewasakan diri, masih toleransi Bu ya. Iya. Dan itu terus berulang kali, baik cerita mimpi yang pribadi yang tidak disebarkan maksudnya, baik cerita mimpi yang sudah disebarkan secara umum. Jadi banyak yang tidak konsisten dalam menceritakan mimpi Qasim. Di situ akhirnya karena terlalu banyak Bu ya, saya berpikir ulang, loh ini kenapa orang ini tidak konsisten. Contoh misalkan yang pribadinya Bu ya, dia bilang di waktu tawaf dia melihat Arif Brunei. Arif Brunei yang pertama kali percaya mimpi Qasim kan, dia mimpi waktu tawaf, waktu pembaiatan, dia melihat Arif Brunei. Di lain hari ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama, dibicarakan lagi, Qasim mengatakan saya tidak melihat siapapun. Gitu. Nah ini kan jelas kata-kata yang sangat berbeda. Kemudian soal jodoh, bilang dia jodohnya itu orang Arab, gadis Arab. Di lain hari ditanya kembali, saya tidak memimpikannya katanya. Nah ini kan tidak konsisten dia, dari ada menjadi tidak ada. Tapi dia waktu itu pernah dia katanya dia mimpi dia nikahnya sama gadis Pakistan katanya. Nah ini Iya. ini gadis Pakistan kan Bu ya. Nah waktu itu sama kami di sana ngomong Arab. Ya, ini baru tahu juga. Nah, itu salah satu contoh yang kemudian cerita mimpi tidak konsisten yang secara umum yang sudah tersebar. Waktu itu saya ngobrol dengan Qasim, di sini ada Rafiq. Saya kan nggak bisa bahasa, jadi Rafiq saya wakilkan kalau mau bicara tentang Tora Bora. Nah, Tora Bora dalam mimpi Qasim ini kan
Pakistan akan dituduh sebagai Tora Bora, tempat markas atau gerbong kumpulan teroris. Nah, kami sudah mengatakan dengan jelas, dengan tegas mimpinya tersebut. Tapi Qasim membantah. Tora Bora itu gunung katanya. Di sana ada Osama bin Laden. Tidak ada katanya yang Pakistan akan seperti itu. Kami terus ngomong berulang-ulang kali tentang mimpinya. Ini mimpimu, ini mimpimu. Kamu mengatakan seperti ini, seperti ini. Oh no katanya. Sampai Qasim itu searching di Google dari handphone menunjukkan gunung tersebut, gunung Tora Bora tersebut. Saya kan dengan tropi heran, saling menatap muka gini kan, sama-sama bingung kami. Ini bagaimana? Nah, kemudian Buya, Jadi dia lupa dengan mimpinya gitu ya? saya Atau tidak dia tahu. Atau nggak konsisten? Dia lupa atau tidak lupa, tapi maksud saya banyak yang tidak konsisten. Nah, ada maksud saya yang lebih membuat saya sangat-sangat meragukan ya. Selain mimpinya bertentangan hadis, ada mimpinya tuh yang tidak menjadi kenyataan. Tidak menjadi kenyataan. Waktu itu Qasim berbicara dengan rekan di base camp bahwa hidroponik ini akan sukses. Nah, saya sebagai pelakunya yang untuk hidroponik mendengar kabar ini semangat. Saya semangat nih. Allah melihat saya, pikir saya gitu. Jadi ada yang permasalahan tentang Muhammad permasalahan ribut lah antar helper. Saya nggak terlalu mau ikut campur. Saya hanya menerima hasil, saya share lah di Facebook atau di WA. Saya hanya menerima hasil karena saya fokus ke hidroponik. Karena saya pikir Allah melihat saya nih. Saya fokus saja. Saking senangnya Bu ya. Saking senang ya. Ada mimpi Muhammad Qasim dari Allah tentang Indra. Iya, semangat kan saya. Saya harus sukseskan nih. Saya percaya itu Qasim benar. Permasalahan apapun yang terjadi ini saya nggak mau terlalu ikut campur. Tapi hanya sedikit-sedikit lah saya masukin supaya saya tahu apa permasalahan. Tapi kenyataannya Buya, sampai saya pulang kemarin gagal hidroponik tersebut. Gagal. Karena apa? Karena saya bukan orang yang ahli hidroponik. Saya kan tiba-tiba aja belajar otodidak. Pertama kali cuma mengenai sehari langsung ke Pakistan. Langsung dipraktikkan. Jadi langsung praktik ya, saya nggak apa-apa sebenarnya. Hanya mencoba baca lagi gagal. Nah, waktu saya mau pulang, Ali ngomong sama saya Bu, Indra katanya, Abang Qasim memimpikan Indra akan jadi kaya raya. Kaget saya. Kok jadi kaya raya katanya. Saya tanya lah Bu ya. Karena itu hidroponiknya berhasil gitu. Nah, belum tahu saya bagaimana yang berhasil jadi kaya raya ya kan. Iya. Nah, Ali cerita. Abang Qasim mengatakan Hazrat Muhammad SAW katanya datang ke dalam mimpinya ada hidroponik akan sukses kalau instalasinya diletakkan di rumah Abang Qasim. Indra ingat tak waktu itu kita ingin meletakkan hidroponik di rumahnya Abang Qasim? Apa Abang Qasim bilang katanya? Tidak usah letak di base camp aja. Di base camp aja di awal itu. Ali bingung kan? Katanya ada Nabi Muhammad, kok nggak diturutin kan? Iya, dan nabinya berhasil kalau di rumah Qasim. Iya, kenapa Qasim tidak menuruti perintahnya Nabi ya? Nah, saya waktu itu nggak tahu ada cerita mimpi itu. Saya mengalir aja waktu itu kan. Mau pergi sana ya ke sana saja. Kalau mau di base camp ya di base camp kan. Nah, saya kaget tuh, kok ngebantah Nabi ini jadi kan? Iya, perintah Nabi di rumahnya. Iya. Nah, Qasim sendiri pun kalau mau dibilang ya dia melawan mimpinya sendiri sebenarnya. Nah, kemudian Ali bilang, Qasim cerita sama Ali sama beberapa helper lah kalau nggak salah di situ, bilang kurang lebihnya gini Bu ya, saya masih lupa ingat lah cerita Ali soalnya ceritanya agak panjang. Qasim melihat ada orang yang kurus katanya, memulai hidroponik di Pakistan. Dan hidroponik ini berhasil katanya berkembang kan. Dan kalau tidak salah hidroponik ini akan ada di Pakistan banyak kan. Nah, saya ini kata Ali orang kurus tadi katanya ini katanya apa bahasanya Ali itu soalnya bahasa Melayu saya lupa ingat ya ibaratkanlah mengontol lah di hidroponik di Pakistan katanya kan. Nah, dan
orang kurus ini akan menjadi orang kaya raya. Dan orang kurus ini kata Ali adalah Indra katanya. Gitu. Nah, saya ketawa waktu itu Buya pas mau pulang. Hah? Begini ceritanya. Saya yakin Ali ngomong jujur karena Iya. apa? Karena waktu itu Kosim bilang kan hidroponik akan sukses. Nah, ini Ali cerita bahwa kekayaan saya ini dari hidroponik. Dari hidroponik. Nah, kan nyambung Bu ya. Iya. Nah, saya ketawa gitu. Ini jangankan kaya raya kata saya. Berhasil juga enggak. Tapi akhirnya hidroponiknya dipindahkan ke rumah Kosim atau tetap masih di base camp? Nah, instalasi hidroponik itu lo kan mau pindah ya, Iya. pindah base camp. Hidroponik itu ditinggal di base camp, Iya. di base camp lama ditinggalin karena nggak bisa diangkut ke base camp yang baru. Nah, itu yang cerita mimpi yang tidak menjadi kenyataan Tidak menjadi yang pertama. kenyataan. Yang kedua, kemarin di waktu Buya ke Pakistan bersama Maulana Abbas dan yang lain, waktu itu setelah Maulana Abbas pulang, Tapi sekarang itu marah sekali kepada itu Muhammad Qasim. Jadi dia nggak mau dengar berita tentang Muhammad Qasim sama sekali. tapi di waktu dia pulang ke Indonesia kan bertemu dengan saya juga Bu, ya, Iya. dengan teman-teman yang lain. Nah, di salah satu cerita dari Maulana Abbas itu dia mengatakan bahwa Fatimah anaknya Prof Nandan akan menikah di tahun ini ya, tahun 2022, dan walinya itu adalah Maulana Abbas katanya kan. Dia dirinya sendiri kan akan menjadi walinya. Nah, ternyata di tahun ini memang benar menikah. Menikah. Tapi walinya Tapi bapaknya walinya sendiri. bapaknya sendiri. Nggak menjadi kenyataan. Nah, tidak menjadi kenyataan kan. Nah itu dua mimpi Qasim yang tidak menjadi kenyataan. Dan bagi saya dua mimpi ini sangat penting karena di dalam mimpi Qasim dia pernah mengatakan bahwa Rasulullah akan memberikan kesaksian kepada Imam Ka'bah, kemudian kepada kepala angkat mendarat Pakistan, di mana Rasulullah ini mengatakan bahwa semua mimpi Qasim ini benar dari Allah. Nah, semua Bu ya. Semua. Kalau semua kan harusnya benar semua. Benar semua. Nah, tidak boleh ada satu aja yang gagal kan. Gagal, tidak Nah, boleh. ini lebih dari satu, dua maksud saya kan yang gagal. Nah, dari hal ini bagi saya tidak bisa lagi saya menganggap semua mimpi Qasim itu dari Allah. Sehingga harus mengkaji semuanya. Sehingga saya sekarang ini harus kembali menjadi orang lalu. Walaupun Bu ya, keyakinan saya ini bukan nol ya, masih ada saya meyakini. Masih ada harapan gitu. Mimpi Qasim karena saya bersifat adil kepada dalil, Iya. bersifat kepada hadis bahwa kalau ada orang menyampaikan berita kita harus mendengar. Iya. Nah, kemudian ada juga bab hadis mimpi. Nah, tapi begini pembagiannya Bu ya. Qasim kan terbagi dua mimpinya bagi saya, yaitu tentang geopolitik ya kan, bagaimana huru hara dunia ini kan geopolitik, dan ada mimpinya itu yang akhir zaman. Nah, saya bisa meyakini dia sebagai Mahdi mau berjuang habis-habisan yaitu karena mimpi akhir zamannya, karena ada kemahdiannya ya. Nah, saya harus teliti yang bagian akhir zamannya. Adapun yang geopolitik, saya menghindari dari sifat prasangka duga. Jadi sifat saya wait and see. Nah, saya letakkan wait and see di sinilah. Saya mencoba untuk adil pada dalil bahwa saya harus memperhatikan dulu berita-berita mimpinya. Tapi kalau untuk akhir zaman, saya tidak mau menduakan Nabi. Jika ada bertentangan dengan hadis, maka saya lebih memilih Nabi Muhammad SAW. Karena jelas bahwa Nabi adalah kekasihnya Allah, suri tauladan bagi kita semua. Masya Allah. Nah, jadi itu Bu ya. Iya. Jadi sahabat helper dimanapun berada, Kang Indra ini tentu saja jauh lebih mengenal gitu ya Muhammad Qasim gitu. Tapi Buya tadi sampai terpana sedikit ya, karena Kang Diki nggak jujur, tidak menceritakan semuanya sebelum kami berangkat. Kami berangkat 8 orang dengan Kang Diki itu kami tidak dibekali seperti gimana itu hal-hal yang tidak yang harus diceritakan. Itu kalau Buya dengarnya dari pertama, mungkin kita mengkaji ulang ya untuk berangkat ke sana dengan ongkos yang luar biasa, ongkos pribadi. Ongkos apalagi ini titipan sahabat komunitas ya.
Jadi Buya juga berdampak dengan apa namanya bahan tertawaan dari teman-teman. Tapi menurut Buya karena ada Al-Quran, ada hadisnya tentang Imam Mahdi, ini kita bersangka baik kepada orang yang jujur. Jadi Buya sampai berita Buya itu ya dari Kang Diki betul-betul orang yang jujur. Ya, Kang Diki tentu saja lebih lama mengenalnya dari Muhammad Qasim. Kang Indra aja tadi 2018, sedangkan Buya terlambat tahunnya gitu ya. Jadi Buya tadi sampai terpanak sedikit ya. Kenapa Kang Diki nggak menceritakan? Dan tentu nggak cerita ke semuanya. Tapi yang Buya temui di sana Muhammad Qasim sholat. Ya, sholat. Tapi yang sedikit heran yaitu dia tidak tahu kalau ada sholat jamaah. Karena sholat lagi katanya. Dan Buya dia juga nggak tahu kalau misalnya kesehari-hariannya. Jadi Muhammad Qasim itu kan berapa kali datang ke base camp. Kita ada base camp kan, sahabat-sahabat helper yang dananya ini dari Kak Natami. Ya, Kak Natami membayarkan kontrak untuk berapa lama itu Kang Indra? 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun dan dibayar oleh Kak Natami. Sebelumnya juga ada masalah tentang tempat itu Kang Indra. Ya, tapi kita tadi kata Kak Indra masih ada harapan sangka baik. Sampai pulang ke Indonesia kembali pun kita sangka baik. Jadi tadinya nggak mungkin ada masalah, tapi dengan bantuan Muhammad Qasim, alhamdulillah kita bisa pulang. Ya, bisa pulang ke Indonesia dengan selamat itu, nggak di cancel. Nah, menurut Kang Indra kesehari-harian Muhammad Qasim bersama Kang Indra ya dan sahabat-sahabat yang ada di base camp ya, yang juga berdatangan setelah itu sahabat dari Malaysia, dari mana lagi? Kang Indra? Ya, Indonesia Malaysia ya. Nah, kalau beliau waktu di sana beliau cuma bertemu dengan Abdullah orang Prancis, kemudian Awais orang Pakistan dan Syar Ali. Ya, Syar Ali ini dari dari Amerika. Ya, Amerika dan semangat sekali mereka untuk membantu Muhammad Qasim dalam penyebaran mimpinya. Nah, kalau interaksi sehari-hari Muhammad Qasim datang ke base camp itu tahu jam berapa? Kalau Qasim datang ke base camp biasanya malam. Malam. Sesudah Isya lah. Sudah Isya datang sampai sebelum waktu subuh lah. Sejam atau 2 jam sebelum subuh pulang. Masya Allah ya. Itu juga yang Buya temui. Jadi kalau Buya tuh dia datang kita setelah Isya. Jadi kan kita nggak tahu dia sholat apa enggak. Waktu itu pernah kita datang ke rumahnya menjamak sholat maghrib dan Isya. Jadi sholat di sana. Profesor Nandan yang menjadi imamnya, sehingga kita bergurau dengan sahabat-sahabat ini. Profesor Nandan ini imamnya Imam Mahdi. Karena mengimami sholat itu. Qasim ya. Sekali lagi Buya juga mentertawai diri Buya sendiri, tetapi ini fakta yang harus Buya ungkapkan kepada helper semuanya. Ya, jadi ada hal yang disembunyikan sama Kang Diki tentang Muhammad Qasim. Nah, tapi bagi saya waktu itu ya itu bukan urusan saya lah, soal amal ibadahnya sama Allah. Tapi bagi saya yang tidak bisa saya toleransi adalah dia bohong. Itu menurut Indra toleransi ya, karena Indra udah tahu sebelum datang ke sana ya hal yang disembunyikan Kang Diki kepada kita semuanya. Kepada tim penasihat, tim Dewan Syuro juga nggak diberitahukan. Tapi Indra udah tahu ya. Sudah tahu. Jadi waktu tahu India nggak sholat Jumat biasa aja. Ya saya toleransi aja. Maksudnya itu kan pribadi. Saya dari dulu nggak mau menghakimi orang ya. Jadi kan orang nggak sholat, nggak mau ibadah, ya terserah itu sama Allah. Adapun saya untuk pribadi ya jangan ikutin. Kalau memang saya punya niatan yang baik, saya mengajak dan tidak memaksa. Jadi amal ibadah Qasim itu baik dan hablum minallah, hablum minannasnya saya tidak mau terlalu ikut campur, tidak mau menghakimi. Tapi yang tidak bisa saya toleransi dan perlu saya suarakan adalah beritanya. Dia berbohong tentang cerita mimpinya ya. Saya terpaksa ini harus bersuara, bukan dalam menghakimi, tapi untuk memberitakan kepada umat sebagai saya juga bertanggung jawab dengan apa yang pernah saya sampaikan. Bahwa saya mengklarifikasi juga, saya minta maaf kepada seluruh umat Islam, terutama helper ya. Ya, helper dan Islam di seluruh dunia yang pernah melihat argumen-argumen saya
saya minta maaf dan saya minta maaf semuanya, dan saya akan jujur bahwa dulu ya di waktu saya mengkaji mimpi Muhammad Qasim itu sebenarnya telah mengetahui ada beberapa mimpinya itu bertentangan dengan dalil. Tapi karena saya percaya dia orang jujur, akhirnya saya mencari-cari lagi dari dalil yang lain Legitimasi untuk dari melakukan yang lain. pembenaran saya akhirnya. Nah, untuk hari ini insya Allah kedepannya akan saya buka lah poin-poin apa yang selama ini saya sembunyikan, dalil-dalil apa yang saya sembunyikan. Ya, apalagi Kang Indah kan aktif sekali ya membuat konten-konten video tentang Muhammad Qasim ya. Iya dulu. Dan itu mungkin yang salah satu faktor sahabat-sahabat helper juga bersemangat gitu ya untuk mendukung penyebaran mimpi Muhammad Qasim. Tapi sekali lagi sahabat helper dimanapun berada, ini bukan menghakimi Muhammad Qasim dengan ibadahnya. Ya, kita tahu ada orang berzina diampuni dosanya oleh Allah SWT dengan hanya memberikan minum ya, kepada seekor anjing. Kemudian ada orang membunuh ya, banyak 99 orang dibunuh, dia bertaubat, 100 orang dia tetap diterima taubatnya. Jadi bukan hendak menghakimi, tetapi tadi kata Indah di sini, kehadiran Indah di sini juga memperjelas bahwa beliau mendapati Muhammad Qasim berdusta ya, atau tidak konsisten. Jadi itu yang tadi kita tegaskan. Jadi Buya tidak hadir di sana kecuali di pertemuan kedua. Jadi Kang Diki yang kedua ke sana ya. Dan Kang Indra ini Buya juga melihat di WhatsApp itu keributan helper tentang kecemburuan. Tadi Buya tetap bersangka baik. Ini mungkin dia karena cemburu sama karena kan Kang Diki, transfernya ke Kang Diki. Iya. Nah, helper ini ya semuanya ya, kita semuanya semangat ya mau mendukung Muhammad Qasim dengan menyebarkan mimpinya. Tentu saja rekeningnya ada rekening Kang Diki dan dana itu tadi betul memang digunakan Kang Diki untuk penyebaran mimpi ya. Salah satunya tadi Indra berangkat ke sana kan dari dana helper ya. Iya. Dana helper berangkatnya bahkan berdua lagi dengan istri. Iya. Bukan sehari 2 hari, berapa? 5 bulan. 5 bulan. Visanya berapa hari memang di sana? Di situ saya ngambil risiko, seharusnya kan 3 bulan. 3 bulan. Saya ambil risiko aja, nggak saya perpanjang karena saya yakin tadi. Saya nggak peduli kan risiko apapun, udah berjuang kan. Iya. Setelah tahu kayak gini, waduh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi tidak untuk menghakimi tetapi mengungkapkan fakta dan permohonan maaf atas apa yang telah Buya ungkapkan sebelumnya kepada sahabat-sahabat. Dan ini adalah video pertama ya, video pertama Buya, hari pertama Buya. Sebelumnya belum pernah Buya bikin video khusus untuk Muhammad Qasim. Adapun video yang dibuat oleh Uwais di Pakistan itu tentu saja untuk konsumsi rakyat Pakistan dan disebar oleh Uwais. Ya. Dan pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.